Membuka aplikasi NetBeans-nya. Saya menggunakan NetBeans 8.2. Kita buat project baru. Oke, sebelumnya kita pernah menginstal Java Scan Builder. Jadi kita langsung aja di sini kita buat new project, kemudian ada kategori, ada JavaFX. Di project kita langsung aja pilih Java FXML application. Oke. Next, kita buat di sini nama aplikasinya. Misalnya Putra Java JSC saja, JSC Java Shortcut. Ini platformnya. Jadi kalau misalnya tadi disarankan itu platformnya adalah JDK 8.update 094. Kemudian di sini saya install yang 111. Oke, ini kita buat misalnya view home. Oke, biarkan saja, finish. Emang cukup agak lama sih. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang meload projectnya, pening. Ini dia main kelasnya. Ini interface atau nanti kita desain user interface-nya menggunakan bahasa XML. Dan ini controller. Jadi semua aksi atau hal-hal yang berkaitan dengan event, jadi kita masuk ke sini. Jadi strukturnya seperti ini. Ada 3 file yang terbuat. Pertama itu Java class, itu Java class yang digunakan sebagai main class. Nih. Kemudian di sini ada view underscore home fxml. Jadi di sini ada file fxml, dimana di sini adalah user interface yang akan kita desain. Kemudian ada view home controller Java. Di sini isinya controller yang akan kita gunakan atau diisi beberapa event ketika komponen diberikan aksi. Oke. Kita coba jalankan saja dulu. Jalankannya di sini nih. Jika tidak ingin suatu kesalahan terjadi, kita hanya melalui project saja. Klik kanan. Reload. Cukup lama. Oke, kita hampir. Ini adalah default aplikasi yang kita buat. Ketika button diklik, maka akan muncul hello world. Atau di sini ada tulisan print you click me.
Jadi di sini ada star stick. Jadi di sini yang dijalankan adalah ini, tag atau scan dari view home. Jadi di load resource atau scan dari view underscore home fxml. Oke, kita buka file view home xml nya. Kalau misalnya sudah menginstal scan builder, nanti akan ada dua pilihan, yaitu open dan edit. Kalau edit ini via teks, kalau open ini langsung ke scan builder ya. Oke, klik kanan tadi di sini, klik open. Nah, dia akan langsung secara otomatis menampilkan seluruh komponen yang sudah ada di project ke dalam scan builder. Nah, ini dia. Ini di sini ada, kita bisa lihat di sini dokumen, ada hierarkinya, ada anchor pen, button dan label. Kita bisa, ini beberapa komponen yang sudah ada secara default awal project. Kita bisa juga mendesain dari awal, cuman karena untuk beberapa hal, jadi kita untuk beberapa hal yang utama ini pengenalan pertama, jadi kita cukup menggunakan project yang sudah jadi. Oke, di sini anchor pen ini termasuk kontainer. Nanti kita akan coba lebih jelaskan lebih banyak lagi kontainer yang akan digunakan, yang bisa kita gunakan untuk membangun project. Oke, di sini ada inspektor. Kalau tidak ada, kita bisa nampilkan di sini. Ada head right panel, head left panel. Oke, tampil. Oke. Sini ketika kita mengisi di lembar kerja ini suatu komponen, nanti di sini ada tiga pilihan, yaitu properties, layout dan kode. Di sini kita bisa mengatur properties dari komponen. Misalnya saya memilih anchor pen. Anchor pen di sini kita bisa mendisable, jadi tidak bisa diapa-apakan. Kemudian di sini opacity, jadi ini transparansinya ya. Kita mungkin beberapa orang sudah tahu juga modenya. Ini right to left, left to right. Kalau ingin melihat hasil yang telah kita edit, kita bisa menekan Ctrl pada keyboard, itu ditahan, kemudian tekan tombol P. Oke, ini dia. Jadi secara otomatis tampil. Kita bisa juga mengedit dengan membiarkan ini. Nah, kita lihat, kita bisa edit, membiarkan itu tetap jalan ya. Nih, jadi kita bisa edit, tidak mengaruh. Kita coba secara otomatis nih ya. Jadi komponen ini tidak bisa diklik. Kita lihat fokus apa yang terjadi. Oke, tidak ada yang terlalu visible, jadi di sini dihilangkan. Intercept, kita bisa juga atur auto set cursor, jadi kita bisa gunakan default, kita bisa close hand. Oke, kita lihat close hand. Kita bisa juga menggunakan wide. Oke, wide. Nah, ini dia wide. Apa saja ya, setting 0. Kemudian efek, di sini ada beberapa efek nih. Kita akan membahas mengenai anchor pen dulu, karena di sini project yang menggunakan anchor pen. Jadi di sini ada beberapa efek blend. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, tidak ada yang terjadi. Oh, ini kita ada pengaturannya, misalnya C atau tidak ada yang berubah. Oke, ini jadi di sini agak silau ya di komponen buttonnya. Kemudian multiply, di sini lebih terang, dijelaskan semua komponen yang di atas dari anchor pen. Screen sama, itu tidak terlalu diapakan. Full play,
Mungkin kalau yang suka Photoshop mungkin kita bisa udah terbiasa dengan mode-mode yang kayak gini, terutama yang suka bermain di layar. Oke, ini lighten, color, mungkin seperti itu aja. Kita coba. Jadi di sini kita bisa menggantinya. Karena ini kayak gini tidak bisa diganti, langsung dia ke efeknya. Kita bisa delete efek, kita ganti lagi ke misalnya ke belum. Nah, belum malah tidak ada. Di sini kita settingnya tidak terlalu kelihatan. Oke, kita delete, kita ganti ke box. Nah, ini blur, kan sudah tahu blur itu seperti apa. Kita coba color adjustment. Ini jadi dari warna ya, ini berdasarkan warna. Kita lihat apalagi drop shadow. Mungkin tahu drop shadow yang di bawah, shadow dikasih di bawah. Nah, itu dia di bawah button. Kita bisa cukup lama. Kita bisa edit juga. Glow, Gaussian. Nah, sama dengan blur, blur. Kemudian glow nih sama. Kita ganti ke image input. Ini enggak terlalu kelihatan, ini ada gambarnya di sini, jadi kita bisa masukkan gambar. Cukup lama ini prosesnya, tunggu aja ya, masih lama si proses. Bisa-bisa ini sebenarnya menggunakan scan builder ini harus menggunakan PC yang cukup spek yang agak tinggi ya, karena jika kita coba, saya sudah mencoba menjalankan di beberapa PC atau memberi materi mengenai Java Effect ini di beberapa mahasiswa menggunakan PC yang low spek lah, itu lumayan lama. Oke, anggap aja seperti itu. Make input ada di sini, like, motion blur udah tadi, sepia tone, shadow udah, jadi sama aja. Kembali aja ke sana sepia. Oke, jadi ini jadi sepia nih ya, sepia kan warnanya seperti ini. Jadi buttonnya ini mengikuti komponen setelah komponen di atas jadi absorben. Nah, di sini kita bisa edit menggunakan CSS. Jadi Java Effect ini sudah memberikan sedikit style, misalnya FX background color. Kita coba red. Oke, karena sepia, oke, kita ganti ada red, red. Kita menggunakan kode warna bisa juga, ini warna abu-abu. Misalnya kita coba sembarang ya, ini entah ada atau tidak warnanya, ternyata tidak ada, atau 0076. Oke, ini warna hijau. Jadi kita bisa tambah di sini, tambah. Oke, kita tambah lagi misalnya border. Di border colornya misalnya saya sangat kenal sekali dengan border. Kemudian di sini kita buat border tuh di sini border radius. Oke, ini border radius misalnya 30%. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini deh, jadi border radius 30%. Kita tambah lagi misalnya border style ini solid ya. Ini saya kurang bisa, jadi remove nya cukup ini ya, klik arrowing ke bawah ini, remove. Ini juga bisa menggunakan style CSS. Jadi di sini
kita bisa misalnya dot pane color FFF. Kita bisa buat sendiri FFF. Nah ini misalnya kita tambahkan pane ya, kita coba nah ini radius kita hapus ya, kita coba buat sendiri. Oke, radius di sini border strip radius 20%. Apakah bisa? Jadi kita panggil di sini. Oh ini setnya. Kayaknya harus digunakan ya. fx atau ini fx. Kita harus dulu, kayaknya saya kurang tahu juga. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ini kita import CSS yang telah kita buat. Ini ID. Jadi Anchor Pen ini, jadi komponen ini kita bisa kasih ID. Di sini defaultnya Anchor Pen, bisa di str. Yang penting ini sesuai dengan apa yang akan kita ingat nantinya untuk membuat program. Oke, di sini beberapa transparan. Tidak terlalu banyak perubahan. Oke, layout. Di sini. Jadi di sini ada ukurannya. Use preferensi. Use komputer. Coba ya. Oke, ini use komputer. Coba itu yang ini ya. Sini kita ganti coba. Sorry. Kita coba. Ini tidak kita reset default aja gitu. Ada berapa ya? 300. Oke, kita seperti itu. Jadi di sini untuk menggunakan untuk memberikan ukuran pada Anchor Pen ini. Kalau preferensi ini dia ambil dari sini. Oke, maksudnya tidak terlalu banyak perubahan. Oke, kita lihat di sini ada scale, kita lihat rotate. Jadi di sini kita bisa merotate. Nah, jadi terrotasi. Jadi semua komponen nanti bisa dirotasi ya. Bones. Ini bisa kita edit. Oh, ini tidak bisa diedit ya. Tidak bisa diedit. Oke. Snap to pixel. Kita coba apa maksudnya. Ada maksud apa ternyata. Oke, lanjut ke kode. Nah, ini jadi di sini ada kode. Ini kita bisa memberikan beberapa aksi, memberikan identitas seperti ini. Jadi di sini fx beda dengan ini. Kali ini hanya ID dari komponen. Namun kalau fx ID di sini ketika kita membuat controller, jadi yang dipanggil itu identitas dari fx ID. Nah, di sini ada beberapa aksi atau event dari Anchor Pen. Pertama nih ada drag and drop. Jadi kita bisa melakukan fungsi drag and drop. Kemudian di sini ada keyboard. Jadi ketika keyboard diklik atau keyboard di tab atau di release, kita bisa memberikan aksi. Kemudian ada mouse. Biasanya banyak nih mouse klik, mouse drag,
dan exit move biasanya seperti ini. Kalau ada efek atau efek-efek tertentu nanti kita akan atur di sini. Mau scroll, on scroll, dan rotasi. Ada juga yang swipe, jadi ketika di swipe kanan nanti apa yang muncul, swipe kiri apa yang muncul. Touch, jadi di sini ada fitur touch, jadi ketika ada beberapa laptop yang menggunakan fitur touch, jadi kita bisa gunakan. Bisa juga tadi karena bisa di embed ke web browser atau ya ke menggunakan web view. Kebanyakan kan platformnya itu smartphone. Oke, ada zoom, ketika di zoom bagaimana apa yang terjadi di zoom, ketika zoom diakhiri, ketika di start. Jadi di sini kita akan memberikan event-event tertentu. Oke, kita delete aja ini label juga karena perkenalan awal itu mengenai Anchor Pen. Oke, nanti kita akan lanjut ke accordion, border, horizontal box, grid pen, pen. Oke, kita akhiri. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.